Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan kita. Karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan, kita boleh ada di hari ini, di mana kita bisa merayakan Paskah. Walaupun kita merayakan di rumah masing-masing, kita tidak bisa berkumpul bersama di gereja, tetapi kita percaya bahwa sukacita Paskah, kemenangan yang kita dapatkan itu tidak berkurang di dalam diri kita, karena Tuhan selalu memberikan itu kepada kita. Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Rajaku. Aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Mari kita besarkan nama Allah kita.
Situasi yang bisa membuat kami bimbang, takut, dan cemas, kami tetap merasakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang menguatkan kami. Kami bersyukur hari ini kami boleh merayakan hari kebangkitan-Mu ya Tuhan. Engkau bangkit mengalahkan maut. Engkau bangkit memberikan kemenangan bagi kami. Dan Tuhan, hari ini kami mau bersama-sama merayakan hari kebangkitan Yesus. Hari kebangkitan-Mu yang memberikan kami kemenangan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mengikuti ibadah hari ini di rumah mereka masing-masing. Kuatkan dan teguhkan kami. Berkati ibadah kami ini ya Tuhan. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Kami serahkan hanya di dalam nama-Mu saja ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita masih bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Hari ini kita merayakan hari kebangkitan Yesus. Dan kita mau merayakan itu karena Yesus bangkit, hidup selamanya, dan memberikan kita kemenangan. Mari bersama-sama dengan sukacita kita angkat pujian. Rayakan, Yesus rayakan, Dia yang bangkit, Dia yang hidup. Mari bertepuk tangan, kita angkat pujian ini. Rayakan, Yesus rayakan.
Kita mau bersama-sama menaikkan pujian penyembahan kita. Kita mau berdoa untuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Biarlah bangsa Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Biarlah bangsa Indonesia dipulihkan oleh Tuhan. Mari bersama-sama siapkan hati kita, kita angkat pujian Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini lagi. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Saat ini mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Tidak henti-hentinya kita berdoa untuk pemulihan bangsa kita. Wabah corona yang sedang melanda bangsa kita dan seluruh dunia membuat kita khawatir, membuat kita takut, dan membuat segala aktivitas kita terhalangi. Tapi kita mau bawa itu di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Mari kita buka suara, kita minta Tuhan pulihkan bangsa kita. Kita minta Tuhan menolong setiap para medis untuk bisa membantu merawat pasien-pasien yang ada. Kita minta Tuhan menjaga dan melindungi kita. Mari bersama-sama kita buka suara, kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami bersyukur karena Engkau
pasien-pasien yang ada ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Pulihkan ya Tuhan, pulihkanlah ya Bapa. Dan biarlah nama-Mu saja dimuliakan di tengah-tengah bangsa kami ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Kita juga berdoa untuk gereja kita MDC, Methodist Discipleship Community. Kita berdoa supaya Tuhan tetap memelihara gereja kita dan menguatkan setiap jemaat Tuhan di masa-masa saat ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami ini ya Tuhan. Tuhan, Engkau kuatkan, Engkau teguhkan gereja kami. Engkau berkati setiap jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah saat ini Tuhan. Apapun masalah pergumulan yang sedang mereka hadapi, mungkin mereka sedang sakit, mungkin sedang bergumul dengan segala masalah keluarga. Tuhan, kami berdoa ya Bapa, Engkau pulihkan, Engkau teguhkan, Engkau berkati mereka, kuatkan dan teguhkan iman mereka ya Tuhan Yesus. Dan biarlah gereja kami ini terus menyuarakan Injil Tuhan, tetap membawa Injil Tuhan di mana saja kami berada, dan banyak jiwa boleh dimenangkan untuk Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Hatiku rindu melihat kemuliaan. Hatiku rindu melihat kemuliaan. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta. Negeriku Indonesia, ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta. Negeriku Indonesia, ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta David Utawi. Kami persilakan. Mari Bapak dan Ibu kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kalau bukan oleh karena kasih karunia, hari ini kami tidak bisa menikmati anugerah Tuhan yang baru. Kami tahu semata-mata kami ada, kami hidup, kami diberi kesehatan karena kasih-Mu kepada kami. Pagi ini kami bersyukur kepadamu. Di tengah-tengah situasi yang kurang menyejukkan oleh karena wabah virus corona, tetapi tidak mengurangi semangat dan iman kami untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Pada pagi ini ya Tuhan, di dalam ibadah ini, sekali lagi kami mohon Engkau melawat kami setiap pribadi. Biarlah dengan peringatan kebangkitan Tuhan menjadi semangat hidup kami seperti murid-murid Tuhan. Bangkit
dan mewartakan berita sukacita. Pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu, pakai hamba-Mu. Berkati, biarlah menjadi berkat. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak dan Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Pertama, saya secara pribadi mau mengucapkan terima kasih kepada Gembala Sidang, hamba Tuhan dan majelis gereja ini yang memungkinkan pagi ini boleh bersama-sama dengan saudara-saudara di dalam ibadah peringatan kebangkitan Tuhan. Saya menyampaikan selamat Paskah untuk kita semua. Saudara-saudara, pagi ini saya mau mendasari firman Tuhan. Diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-16, 17 dan 18. Demikian firman Tuhan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kami itu, dan kamu masih hidup dalam dosa. Ayat 18. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Kemudian satu ayat saudara-saudara diambil lagi dari ayat yang ke-57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini kita berada di dalam satu peristiwa yang begitu penting di dalam hidup kepercayaan kita sebagai orang percaya. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 15 ini secara panjang lebar dan mendalam dia menjelaskan saudara-saudara bahwa kebangkitan Kristus adalah merupakan pangkalan daripada iman kekristenan kita. Adalah dasar daripada iman kita kepada Kristus. Bukan pada Natal, tetapi pada kematian dan kebangkitan. Tetapi satu hal yang sangat ironis saudara-saudara, di dalam kita memperingati perayaan besar kekristenan, kita melihat sering sekali kita memberi porsi yang berbeda-beda. Pada waktu Natal kita memberikan ruang, kita memberikan perhatian yang begitu luar biasa. Tetapi saudara-saudara, pada perayaan-perayaan yang lain kita tidak memberikan tempat. Jumat Agung dan Paskah kita hanya memberikan porsi yang sedikit. Ini sesuatu yang sangat disayangkan. Padahal kita lupa bahwa dasar kepercayaan kita justru terletak kepada pemberitaan Rasul Paulus, pada kematian dan kebangkitan Tuhan. Peristiwa 2000 tahun yang lalu itu tidak terpisah dengan iman kepercayaan kita. Karena itu kita harus sungguh-sungguh mendalami, memahami makna kematian dan kebangkitan Tuhan. Nah saudara-saudara, kebangkitan Tuhan oleh Rasul Paulus itu adalah sesuatu yang real, bukan yang semu. Paulus mau menyatakan bahwa kematian Tuhan itu real. Kebangkitan Yesus juga real.
Kenapa Paulus di dalam 1 Korintus 15 begitu panjang lebar dia berbicara tentang hal ini? Sebab pada waktu itu saudara-saudara, orang-orang Korintus menganut satu konsep ajaran rasionalisme. Mereka menolak adanya kebangkitan, saudara-saudara. Nah, karena itu Paulus memberikan penjelasan bahwa Yesus benar-benar mati. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit pula. Ini mau menyatakan bahwa apa yang dinubuatkan di dalam kitab Yesaya pasal 25 ayat 8 itu, Tuhan Yesus sudah menggenapi. Kalau saudara baca di dalam Yesaya 25 ayat 8, ada satu kalimat di situ Yesaya katakan, Ia akan meniadakan maut. Bahasa Indonesia menerjemahkannya kurang menggigit ya. Meniadakan. Bahasa Mandarin menerjemahkannya pas. Tun apa itu? Menelan, saudara. Bahasa Inggris mempergunakan apa? Swallow. Itu artinya apa? Menelan, mentenggelamkan, menghabiskan. Nah, ini sesuai dengan bahasa asli Alkitab. Bahasa Ibrani mempergunakan kata bala. Bala itu artinya menelan, membungkus, dan mentenggelamkan. Jadi saudara-saudara, kebangkitan Tuhan mau menyatakan bahwa real kebangkitan Tuhan itu dia sudah menelan, membungkus, mentenggelamkan kematian itu. Kalau saudara baca di dalam seluruh pasal 15 itu ada 58 ayat. Saudara perhatikan satu-satu ayat. Saudara perhatikan kata-kata mati itu dan hidup itu mendominasi pasal itu. Saya catat ada 23 kali kalau tidak salah. Kata mati itu berulang-ulang kali Paulus mau katakan. Kemudian ada 21 kali kata-kata kebangkitan itu Paulus ungkapkan di dalam 1 Korintus pasal 15. Kenapa? Ada dua tujuan yang Paulus mau tekankan di dalam 1 Korintus pasal 15. Yang pertama itu dia mau memberikan apologi, pembelaan bahwa Yesus benar-benar mati. Bukan mati semua seperti konsep ajaran agama lain. Tetapi dia benar-benar mati. Terjadi pertumpahan darah. Tetapi tidak berhenti di situ. Yesus juga bangkit secara real. Jadi tujuan yang pertama adalah memberikan apologi kepada penganut daripada ajaran rasionalisme. Nah, yang kedua, saudara-saudara, kenapa di dalam 1 Korintus 15 ini begitu mendominasi kata-kata mati dan hidup itu? Paulus sekali lagi mau menyatakan bahwa apa yang Yesus lakukan itu adalah sesuatu yang real adanya. Ini saudara-saudara yang kita harus pahami. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ini akan menguatkan iman kita. Nah, saudara-saudara, kalau Yesus bangkit dari kematian dengan kemenangan yang sempurna, makna apa yang terkandung di dalamnya? Saya secara singkat, sederhana mau menyatakan ada beberapa hal yang kita bisa tertolong di dalam peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Yang pertama, saudara-saudara, Yesus bangkit dari kematian. Itu mau menyatakan kepada kita, Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Saya ulangin sekali lagi. Dia mati dan bangkit. Itu mau menyatakan Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau Dia bukan Tuhan yang Maha Kuasa, maka Dia tidak mungkin bisa menelan, mentenggelamkan, membungkus kematian itu.
Saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam sejarah dunia, ada banyak tokoh-tokoh besar yang pernah hidup sebelum dan sesudah Tuhan Yesus. Mereka punya banyak pengikut yang besar, punya karisma yang luar biasa. Tapi saudara-saudara, apa yang terjadi? Mereka juga mengalami kematian. Mereka juga mengalami kematian, sama seperti Tuhan Yesus. Tetapi sejarah dunia membuktikan kepada kita, di manakah mereka? Mereka ada dikubur di dalam dunia dan sekarang menjadi tulang belulang. Tetapi Yesus, dia pernah mengalami kematian. Dia pernah dikubur, saudara. Sejarah membuktikan dia mati, dikubur. Tetapi kubur Yesus yang ada itu tidak terlihat tulang belulang. Kenapa? Sebab dia sudah bangkit dari kematian. Itu menyatakan kepada kita apa? Bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang punya kuasa atas kematian. Orang-orang Mesir kuno, saudara-saudara, para Firaun, mereka percaya ada kekekalan. Karena itu para Firaun, saudara-saudara, sebelum mereka mati, mereka selalu berkata kepada prajurit-prajuritnya, bahkan kepada orang-orang terdekat mereka, kalau mereka mati, mereka harus dijaga jasadnya secara baik. 10 tahun belakangan ini para ahli arkeologi menemukan mumi-mumi daripada Raja Firaun. Saudara-saudara, ditemukan bahwa mumi ini yang usianya sudah ribuan tahun dalam kondisi yang masih utuh. Masih utuh. Orang-orang Mesir menganut satu konsep ajaran yang disebut dengan immortalitas. Immortalitas itu apa? Immortalitas itu artinya, saudara-saudara, mati itu tidak berarti habis, tetapi kekekalan. Sebenarnya immoralitas itu bukan kekekalan, sebab kekekalan itu bukan itu. Kekekalan itu apa? Eternity. Jadi saudara-saudara, konsep pandang orang-orang Mesir itu seharusnya bukan kekekalan, tetapi ketidakrusakan. Sebab ada kepercayaan mereka akan bangkit. Tetapi hari ini saudara-saudara, 10 tahun sampai hari ini, mereka tetap berada pada posisi sebagai jenazah yang tidak bisa berbuat apa. Tapi Kristus yang kita sembah, dia bangkit. Ini menyatakan dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, saudara-saudara, dia bukan saja Tuhan yang Maha Kuasa. Dia bisa bangkit karena dia adalah sumber kehidupan. Itu yang harus kita paham. Kalau dia bukan sumber kehidupan, maka kematian akan mengalahkan dia. Saudara, perhatikan kalau Yesus pada waktu dia melayani, dia selalu berkata di dalam banyak hal. Ada kalimat-kalimat dia selalu katakan, aku adalah sumber kehidupan. Lalu kemudian dia berkata, aku adalah air hidup, aku adalah jalan dan kehidupan. Itu yang Yesus katakan di dalam pelayanan dia. Dan saudara-saudara, Yesus bukan hanya mengucapkan, tetapi di banyak pelayanan dia selama 3 tahun lebih itu, saudara-saudara, dia menyatakan kuasa dia. Kalau saudara baca di dalam Lukas pasal 7 misalnya ayat 11 sampai 17, Yesus membangkitkan anak muda di Nain yang sudah meninggal, ya kan? Yesus berkata, hai anak, bangkitlah. Itu yang pertama. Kemudian di Lukas pasal 8 ayat 40 sampai 56, Yesus membangkitkan
anak tunggal perempuan yang berumur 12 tahun, yaitu Yairus, seorang kepala rumah ibadah. Yesus berkata, "Hai anak, bangunlah." Kemudian saudara, sesuatu ayat yang sangat kita pahami, Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Siapa yang dibangkitkan? Lazarus, yang sudah mati beberapa hari, yang sudah busuk. Saudara, Tuhan Yesus berdiri. Yesus memanggil dia, "Hai Lazarus, marilah keluar." Nah, kemudian yang terakhir apa? Yesus sendiri. Kalau Yesus bukan sumber kehidupan, maka kematian akan mengalahkan dia. Maka firman Tuhan katakan apa? "Hai maut, di manakah senangmu?" Kenapa? Sebab bala itu sudah menelan, membungkus dan mentenggelamkan. Itu makna kedua. Nah, makna yang ketiga, saudara-saudara, di dalam kebangkitan Tuhan Yesus, kita bisa mendapat makna apa? Bahwa kebangkitan Kristus itu membawa dampak besar bagi orang-orang percaya. Membawa satu perubahan hidup. Kita melihat di dalam Alkitab, saudara-saudara, pada waktu Yesus ditangkap, disalib, dan kemudian mati, murid-murid dan orang-orang percaya pada waktu itu, mereka berada dalam satu kondisi yang memprihatinkan. Mereka putus asa, takut, tidak berani keluar, mengurung diri seperti sekarang. Ya kan? Takut. Bukan takut virus corona. Takut karena apa? Karena mereka murid Yesus yang tidak ada pengharapan lagi. Tapi saudara-saudara, mari kita lihat peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus menampakkan diri. Maka 40 hari itu dia menampakkan diri berulang-ulang kali kepada orang-orang percaya, kepada murid-murid. Tujuannya apa? Oh, menyatakan bahwa dia benar-benar sudah bangkit. Pada waktu mereka melihat peristiwa penampakan itu, saudara lihat apa yang terjadi. Ada satu perubahan yang luar biasa. Murid yang tadinya takut, orang-orang percaya yang tadinya khawatir, tidak berani ketemu dengan orang, mereka berubah. Mereka keluar. Mereka berteriak, "Dia sudah bangkit." Membawa satu semangat baru di dalam peristiwa kebangkitan. Nah, yang terakhir, saudara-saudara, makna apa yang kita bisa dapat? Dia memberikan pengharapan kepada kita. Paulus katakan kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Sia-sialah. Betapa menyedihkan, saudara-saudara, kita hidup menjadi orang Kristen, bersusah payah menteladani hidup Tuhan, lalu kemudian akhir hidup kita kematian, selesai. Betapa menyedihkan, bukan? Menyedihkan, sudah. Seorang filsuf abad 19 dia pernah berkata, betapa kasihannya orang Kristen kalau hidupnya sudah susah payah mengikuti teladan Kristus, tetapi kemudian mereka mati sia-sia. Mereka adalah orang-orang yang paling menyedihkan dibandingkan dengan semua makhluk yang ada. Karena itu, saudara-saudara, Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 ini memberikan penghiburan dan kekuatan kepada kita bahwa dia benar-benar bangkit. Pagi ini, Bapak dan Ibu, Anda yang sedang mengikuti ibadah dimanapun berada, mari saudara-saudara, peringatan kebangkitan Tuhan pada pagi ini, jangan berikan porsi yang kecil. Jangan biarkan peringatan kebangkitan Tuhan hanya menjadi semacam in memoriam, peringatan, sama seperti kita mengingat keluarga, famili, teman-teman kita yang meninggal dunia. Tapi kebangkitan Tuhan tidak terpisah daripada iman kita.
Mari kita masuk lebih dalam dan lebih dalam lagi. Kebangkitan Tuhan 2000 tahun yang lalu punya hubungan dengan saya dan saudara. Yang kedua, kebangkitan Tuhan memberikan kepada kita makna yang begitu besar. Saya berharap di tengah-tengah situasi di luar yang tidak sejuk, tidak mengurangi iman kita. Tapi mari Bapak dan Ibu, dengan peringatan kebangkitan Tuhan kali ini, mari dengan semangat yang baru, dengan iman yang lebih teguh, kita belajar memahami makna kebangkitan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kesempatan pagi ini. Biarlah menjadi satu kesempatan yang berharga di tengah-tengah situasi yang mencekam, yang memberikan kekhawatiran dan ketakutan, dan berketepatan hari ini kami memperingati hari Paskah. Biarlah iman kami dipulihkan, semangat rohani kami dikobarkan melalui Paskah kali ini. Kami lebih mendekatkan diri kepada Engkau yang sudah bangkit. Allah yang luar biasa, Allah yang maha kuasa, Allah sumber kehidupan itu, Allah yang membawa perubahan yang luar biasa, Allah yang memberi pengharapan terhadap orang-orang percaya, memberikan kami semangat baru di tengah-tengah situasi yang tidak nyaman ini. Kami semakin kokoh, semakin dikuatkan. Bapa, berkati kami. Kami percaya firman-Mu akan menolong kami. Kami memberkati seluruh umat manusia yang ada di atas muka bumi ini. Kami percaya di balik wabah ini tidak ada yang lepas dari biji mata Tuhan. Semua terjadi atas sepengetahuan Tuhan. Kami menyerahkan manusia yang ada di bumi ini. Kami menyerahkan bumi ini ke dalam tangan. Tuhan berkati kami. Kami menunggu waktunya Tuhan bertindak untuk kembali memulihkan bumi ini, memulihkan manusia kembali, supaya hubungan manusia dengan alam dan Tuhan boleh terpelihara dengan baik. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Dia adalah Allah kita. Kebangkitan Yesus memberikan pengharapan, memberikan iman kepada kita. Mari kita meresponi bagian firman Tuhan yang sudah kita dengar dengan satu pujian. Give us vision.
kita naikkan doa Bapa kami Jutawan. 我们在天上的父，愿人主你的名生，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，记得赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不求我们一切责罚，
拯救我们脱离凶恶，并愿国度、权柄、荣耀、全所是你的，直到永远。Amin. Berkat Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta David Utawi. Mari Bapak dan Ibu, kita akan terima berkat Tuhan. Pulanglah saudara-saudara dan nikmati juga berkat anugerah Tuhan. Saudara yang berada di rumah juga. 但愿我主耶稣基督的恩惠、父上帝的慈爱、圣灵的交通常与你们同在，从今时直到永远。Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati engkau dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saat teduh. Amin. Sekali lagi Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di sini dan juga yang ada di rumah. Kita bersyukur hari ini boleh merayakan Paskah. Karena itu izinkan kami mewakili hamba-hamba Tuhan dan majelis mengucapkan selamat Hari Paskah untuk kita semua. Kebangkitan Yesus memberikan kita keberanian, memberikan kita iman untuk tetap menjalani hidup ini dengan penuh pengharapan. Bapak Ibu Saudara, yang pertama kami mau menyampaikan terima kasih untuk DS Pendeta David Utawi yang sudah menyampaikan firman Tuhan, yang sudah memberkati kita di hari ini. Kita juga bersyukur karena hari ini kita masih diizinkan untuk beribadah walaupun masih dalam live streaming. Bapak Ibu, ada beberapa warta yang ingin saya sampaikan di saat ini. Yang pertama, hari Rabu tetap kita akan mengadakan doa Rabu di rumah masing-masing. Saya akan mengirimkan liturginya di WA kita, WA grup kita, dan kita bersama-sama boleh beribadah di rumah, berdoa di rumah, dan dipimpin oleh salah satu anggota keluarga, kepala keluarga atau salah satu anggota keluarga yang akan memimpin kita. Kemudian hari Minggu depan, karena belum ada kepastian dari pemerintah tentang boleh beribadah secara komunal di satu tempat, karena itu minggu depan kita masih mengadakan live streaming. Tetap minggu depan jam 10 pagi kita tetap mengadakan live streaming seperti biasa. Itu saja pengumuman kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita, kiranya sukacita Paskah di hari ini yang kita rayakan bersama-sama membuat kita semakin semangat menjalani hidup. Kita dilindungi oleh Tuhan, tetap jaga kesehatan, tetap beraktivitas dengan baik, dan tetap memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah untuk kita semua. Amin. Shalom.